enjoy your hobbies. Hikmati hobimu dulu, ketika itu mungkin pencapaian apa yang mau dicapai itu bakalan tercapai. Kita menyiapkan 480 tank yang terisi sekitar 340-an. Halo Sobat Platinum semuanya nih. Nah, di kesempatan hari ini di tanggal 23 Februari 2025 kita lagi ada di Mall Pluit Village nih. Yaitu kita lagi ada di event P2L ini di Liga 1 Lohan Indonesia. Seperti biasa, kita akan lihat keseruannya di dalam. Mau tahu seperti apa? Kita langsung aja masuk ke dalam. Nah, terlihat di belakang saya ini ada ratusan tank ikan lohan yang menggunakan lampu dari Neo Helios Solar Color Booster nih. Dan juga terlihat dari beberapa pengunjung atau antusias pengunjung yang melihat dari keindahan ikan-ikan lohan. Sekarang kita coba mau tanya-tanya sama salah satu panitia dari Liga 1 Lohan Indonesia ini. Nah, kebetulan di belakang saya lagi ada Om Rudi nih. Kita langsung tanya-tanya aja. Halo Om Rudi. Nah, nih di sebelah saya lah sudah ada Om Rudi nih, Om. Ya, beri perkenalan dulu. Di sini sebagai apa? Job desa apa? Monggo. Nama saya Rudi, biasa dipanggil Rudi AFC. Saya di sini bertugas sebagai ketua panitia. Wih, ternyata Om Rudi ini sebagai ketua panitia dari Liga 1 Lohan Indonesia. Nah, Om, kita lihat-lihat dari Liga 1 Lohan Indonesia ini yang membedakan dari liga-liga lainnya atau liga-liga sebelumnya itu apa, Om? Terutama di tahun 2025 ini kan ini yang pertama berarti ya? Yang di pertama, tahun 2025 ini P2LI yang pertama Liga 1. Yang membedakan apa, Om, dari tahun-tahun Yang membedakan gini, kalau di event-event sebelumnya kita untuk penjurian, penilaian ikan kita full menggunakan juri. Juri yang memang di-provide khusus dari P2LI untuk menjurikan ikan-ikan yang berlaga di liga ini. Oke. Nah, untuk tahun ini kita memberlakukan sistem baru, jadi untuk penjurian kita melibatkan peserta. Peserta dalam hal ini kan mereka tergabung dalam tim ya. Iya. Dalam tim. Jadi masing-masing tim mereka mengirimkan beberapa perwakilannya, 2 orang, untuk membantu juri menilai ikan. Itu maksudnya gimana tuh? Artinya apakah dari peserta itu dia juga menilai dari ikan-ikannya itu sendiri atau gimana? Yang dinilai ikannya orang lain. Oh, Masuk jadi mungkin salah satunya ikannya sendiri juga. Oh, artinya misalnya saya di kelompok A, terus ada kelompok B, C, D, E, ada sekian, itu artinya saya juga ngikut menilai dari ikan B, kelompok B, kelompok C gitu. Ikut bareng sama juri, menilai dan juga ya menentukan juara-juara dari kategori ataupun dari kelas itu sendiri. Oh, artinya di tahun ini juri itu nggak begitu banyak atau emang Juri tetap banyak? Juri Jumlahnya tetap berapa? kita pakai juri 5 orang, Juri 4 5 juri, orang. 4 juri sama 1 juri kepala. Terus dibantukan, kita sekarang ada 6 tim, jadi tiap masing-masing tim mengirimkan perwakilannya 2 orang. Oke. Jadi kita punya tambahan untuk bantu menjurikan itu ada 12 orang. Nah, mereka itu bertugas membantu juri untuk ngecek, untuk ngelihat poin-poin ikan, juga menentukan pemenang. Karena supaya apa? Supaya adanya transparansi, supaya ada fairness yang benar-benar harus kita junjung. Oh, berarti jumlah jurinya justru lebih sedikit dibanding dari pesertanya ya? Jumlah jurinya cuma 5 memang. Oh. Sebelumnya juga di liga-liga sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya memang kita pakai juri 5 orang. Nah, yang menentukan ikan ini juara-juaranya atau masuk nominasi-nominasinya itu tetap di juri atau di kelompok pesertanya itu? Bareng-bareng. Bareng-bareng, berarti seakan-akan ada juri tambahan gitu ya? Seakan-akan ada juri tambahan. Bukan ibaratnya saya sebagai peserta, saya nilai ikan B,
ya udah saya hanya ibaratnya hanya menilai atau Menilai. mengkoreksi. Nanti yang menentukan juri. Iya, betul. Nah, Oh, jadi mereka nanti ada adu argumentasi. Oh, Kenapa gitu. lu pilih ikan ini? Kenapa lu pilih ikan ini? Kenapa ikan ini bisa lebih unggul daripada ikan? Mereka adu argumentasi. Oh, sampai nanti mereka menemukan satu kesimpulan bahwa ikan ini memang layak. antara juri sama pesertanya itu atau Iya, juri sama juri perwakilan dari pembantunya peserta itu ini. juga Iya. tetap ini ya, tetap Tetap, adu mereka argumentasi adu berdua. argumentasi. Oh, oke. Nah, kenapa di Liga 1 ini menggunakan konsep itu, Om? Gini, Tujuannya jadi- apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah kita akan mencari ikan yang benar-benar mereka layak untuk jadi juara. Kalau selama ini kan mereka masih berpikir bahwa kalau memang juri yang menjurikan, bisa jadi mungkin ada jurinya curang atau dekat dengan tim tertentu, Oh, dekat dengan oke. juara tertentu gitu kan. Jadi untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik tentang juri, adanya kecurangan apa segala macam, kita berlakukanlah sistem seperti ini. Jadi kalau sistem ini sudah berjalan kayak kemarin, ternyata dari teman-teman yang sendiri mereka juga puas, mereka enggak. Sebenarnya ini kalau mau dibilang paling fair, inilah yang paling fair. Oke. Gitu. Oh, jadi tujuannya itu lebih ke meminimalisir apa ya? Ibaratnya kecurangan-kecurangan dari potensi betul. kecurangan dari juri. Iya. Oh, oke. Itu berarti artinya teman-teman peserta semua lainnya juga setuju dengan konsep seperti ini, Om. Setuju. Dan apakah di kedepannya akan selalu seperti ini atau gimana, Om? Gini, Atau ini kan bakalan ada inovasi baru? ini sifatnya ini masih trial. Oke. Jadi walaupun sudah trial, kita sudah memutuskan. Jadi kemungkinan besar memang di liga-liga selanjutnya, di Liga 2, 3 dan sampai final liga, kita tetap akan memberlakukan sistem yang sama. Cuma mungkin ada sedikit perubahan, ada sedikit mungkin penambahan. Oh. Karena sifatnya masih trial, berarti masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, gitu kan? Ada beberapa hal yang perlu dikurangi. Liga 2 kita nanti evaluasi apa aja yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi untuk menjadikan hasilnya lebih bagus. Kayaknya mesti dilakuin di Liga 2. Nah, di Liga 1 kayaknya masih agak sedikit kayak kemarin aja kita start penjurian itu dari mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jam 9 pagi sampai jam 10 Sampai malam. jam Itu 10 semuanya malam. atau Maraton. di Semua. kelas tertentu? Semua kelas. Kita ada 21 kelas. Emang lama seperti itu atau gimana sih sebenarnya kalau dari Harusnya secara teori kalau misalkan memang sistem ini sudah berjalan dengan lancar, bisa selesai dalam waktu 6 mungkin sampai 7 jam itu udah maksimal. Oke. Dengan ikan sebanyak ini. Dengan ikan sebanyak ini. Nah, kalau boleh tahu, Om, jumlah pesertanya ini di tahun ini berapa, Om? Di Liga 1 ini? Biasanya memang Liga 1 itu memang agak kendor ya. Iya. Kita menyiapkan 480 tank yang terisi sekitar 340-an. 340 ikan artinya? 340 ekor ikan. Oke, lumayan banyak juga biasanya bisa dibilang. Cukup banyak. Oh, Tapi memang biasanya kalau di Liga 1 memang begitu. Mereka masih kendor. wajar ya, biasa Wajar. awal-awal mah Masalah cek- kayak pengen cek ombak ngeliat. dulu, Iya, cek ombak bener-bener dulu. kita lihat dulu nih antusiasnya, suasananya gimana. Ntar begitu, wah seru nih, rame, ternyata rame, baru turun di Ya. Liga 2. Atau bisa jadi di Liga 1 ini ikannya masih disiapin dulu nih, Om. Biasanya gitu nggak sih? Biasanya Kalau gitu. peserta jadi Iya. kayak, oh ntar aja buat ikan Iya. gua turun buat di Liga 3 atau di Liga Benar. 4 atau gitu ya. Itu kan termasuk dalam Strategi nggak sih? ya. Ah. Jadi banyak teman-teman yang punya ikan bagus memang sengaja dipendam sama mereka jadi Ya. biar nggak kelihatan. Karena kalau ikan dari Liga 1 udah kelihatan, pasti kan Liga 2, Liga 3, Liga Ah. 4 ada kemungkinan ikan itu dimainin lagi. Iya. Sudah kelihatan nih. Oh, musuhnya kelemahannya. si A, si B, si C gitu kan. Oh. Tapi kalau misalkan ikan dipendam, nggak kelihatan, mereka udah ngeliat nih kualitas ikan di Liga 1 seperti ini, Liga 3 nanti dia keluar atau di Liga terakhir dia keluar, itu kan unpredictable ya. Iya. Mereka masih belum tahu ikan-ikan apa aja kan. Tapi di Liga 1 ini kualitas ikan-ikannya gimana nih, Om? Ini Wah. sorry, Om. Ini ada berapa kelas sih? Total ada 21. 21 kelas. 21 kelas dan Yang kategori. paling tertingginya itu apa? Yang paling tertinggi itu kelas A. Kelas A itu Kelas A berarti yang jumbo ya? Nggak jumbo Apa sih? sih? Kelas A itu size terbesar. Itu Berapa di atas cm? 24 cm. Di atas 24 cm. Itu yang paling apa ya? Yang bergengsinya ibaratnya Yang ya. paling besar. Oh. Kalau bergengsi bisa dibilang paling bergengsi karena juara dari ikan kelas A itulah yang dia jadikan grand champion. Oh, berarti Grand Championnya dari kelas A. Kelas Kita A. emang di sini ada berapa Grand Champion, Om? Champion kita sekarang punya 5. 5 kelas. Ya, jadi kita punya Grand Champion, kita punya Young Champion, kita punya Juvenile Champion, terus kita punya Mini Champion sama Baby Champion. Oh, BB Champion juga ada Iya, GC-nya ya? Ada. Oh, oke. Artinya
bisa dibilang nih peserta-peserta ini juga lumayan ramai juga ya Om ya? Maksudnya dalam Rame, artian, cukup rame. yang kita lihat aja itu banyak pengunjung yang datang, antusiasnya juga. Ini saya lihat juga dari tahun-tahun sebelumnya apa industri lohan ini juga lumayan meningkat lagi Om. Meningkat lagi. Jadi kita memang punya rencana di tahun ini kita mau bikin lohan itu semakin boom. Ya. Jadi kami di P2LI khususnya kita akan coba menggunakan secara optimal media sosial. Oke. Seluruh media sosial mulai dari Facebook, dari Instagram, Oke. TikTok, YouTube juga kita semua akan kita optimalkan. Kita buat bagaimana caranya supaya tahun ini lohan bisa meledak lagi. Oke, tujuannya itu ya. Yang Tujuannya mudah-mudahan semuanya bisa, Sobat Platinum yang mungkin yang punya ikan lohan di rumah, yang lagi ingin coba-coba pelihara lohan, mungkin bisa dicoba dari tahun sekarang nih, Ya. atau bisa datang ke event-event lohan, khususnya di event P2LI ini ya Om ya. Bisa lihat-lihat langsung ikan lohannya yang keren-keren, yang bikin nggak bisa merem jadi melek terus. Betul. Karena emang saya lihat nih lohannya ini kayak gimana ya, nggak bisa berkata-kata saya melihat ikan Iya. lohan-lohan ini. Nih sorry Om, nih lohan-lohan ini tuh lokal atau impor sih Om, mayoritas? Bisa dibilang kalau sekarang itu sudah 65-70% itu lokal. Oh, Lokalan kita sudah bagus-bagus, terutama di Cencu ya. Tencu, oke. Terutama di Cencu. Di Cencu itu lokalan bisa dibilang bahkan untuk kualitas Cencu terbaik di dunia masih kita pegang, masih Indonesia. Wah, mantap nih. Jadi untuk breeder-breeder Indonesia atau breeder-breeder lokal tuh emang perkembangannya udah lumayan di, Oh, udah cakep banget. udah nggak kalah lah ya sama ikan-ikan impor. Nah terakhir nih Om, tadi kan saya lihat nih sekilas beberapa tank. Ini rata-rata atau semuanya nih Om? Saya lihat pakai lampu dari Neo Helios Om. Iya. Kenapa pakai Neo Helios Om? Ini jadi Neo Helios tuh punya lampu, dia memang karakternya cocok banget ke lohan. Kita udah coba beberapa lampu dari vendor lain. Oke. Itu ada yang mungkin risetnya mereka untuk menciptakan lampu itu bukan buat lohan. Gitu. Oke. Jadi dibuat untuk ikan tertentu. Jadi ketika dipakai di lohan, untuk ikan yang berwarna merah itu warnanya akan terlihat sekali lebih merah. Bahkan ketika di kamera warnanya tuh seperti nyolok mata. Gitu. Tapi untuk di lampu Helios ini mereka warnanya memang natural ya. Ya. Merah memang merah, tapi dia natural. Dan dia juga Nggak lebay gitu warnanya. nggak terlalu lebay. Oh. Karena kalau kena ke kamera, kalau terlalu lebay warnanya terlalu nyolok mata. Ya, artinya Begitu nggak juga ya. alami ya. Nggak jadi alami. Begitu juga buat di mutiara, di mutiara lohan itu sendiri, kalau beberapa merek lain itu akan terlihat mutiara seperti agak kebiruan. Oh. Nah, produk dari Helios ini, kenapa kita cocok? Bahkan ini udah masuk tahun kedua ya kita kerjasama Ya. ya. Jadi kayaknya di lohan itu memang kelihatan agak lebih menarik lah di sisi di mutiara. mutiaranya. Hmm. Nah kalau tanggapan peserta lainnya tentang lampu ini gimana Om? Kalau tanggapan peserta lainnya, mereka bahkan tanya, ini kalau lampu ini, saya justru bicara sama teman-teman harus punya lampu ini, karena apa? Supaya ketika kalian itu progresikan, Oke. apa yang kalian lihat di rumah itu, apa juga yang kalian lihat di arena. Oh, Karena kita menggunakan lampu yang sama kan, Ya. kalau mereka di rumah pakai lampu ini, otomatis di arena juga pasti akan tampilannya akan seperti ini juga. Oh iya, yang nggak ada perubahan yang Nggak ada signifikan. perubahan. Iya. Jadi kalau misalkan di rumahnya mereka pakai lampu lain sampai di sini warnanya ketika jadi berubah apa segala macam, ya itu kan jadi karena faktor lampunya. Dan ikan juga nggak ada dampak negatif ke ikan ya Om ya? Lampu Nggak ini ya? ada sih. kalau Sejauh lampu ini sih. nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Nah, rencananya nih Om, untuk di liga-liga selanjutnya, apakah bakalan tetap pakai lampu ini atau seperti apa nih Om? Kira-kira? Kayaknya sih masih tetap pakai ya. Oke. Masih tetap pakai. Nah, sekarang memang Ya. cocok lah buat di lohan. Nah, jadi gitu nih, Sobat Platinum nih. Buat kalian yang ingin memelihara ikan lohan atau kalian bisa, ada Instagramnya nggak sih Om, P2LI itu? Instagramnya ada tapi belum aktif. Oh, belum aktif. Kita baru aktif di Facebook aja. Facebooknya apa Om? Coba, boleh? Facebooknya di Perhimpunan Pecinta Lohan Indonesia. Oke. Nah, kalau untuk penghobi-penghobi yang ingin mau coba ikut kontes, seperti apa tuh Om? Ah, kalau mau coba-coba ikut kontes, mendingan datang dulu aja deh di event-eventnya P2LI. Oke. Kita kan banyak teman-teman nih, Ah. ada panitia, ada teman-teman handling arena, ada teman-teman handling lapangan, gitu kan. Kita coba deh boleh tanya-tanya. Oh, sharing-sharing. dulu, Ya. gitu. Lawan sekarang kayak gimana sih, gitu kan. Terus cara perawatnya seperti apa. Nah, memang rata-rata ikan lohan maksimalnya di berapa sih Om? 25-an ya? Di 25-30 ya? Apanya?
ukurannya, size Ah, maksimal? size sih mungkin kalau misalkan memang ikan dirawat normal ya, bukan buat kontes, karena kalau buat kontes itu kan terkesan ikan ini dipaksa Oke, seperti di-push manusia, gitu ya? di-push gitu kan, Ya. dikasih tambahan vitamin, ditambahan macam-macam gitu kan, pakai disuntik hormon juga segala Ya. macam, itu yang bikin umurnya jadi agak lebih pendek. Oh, Tapi kalau dia dipelihara secara normal bisa sampai sekitar 7 tahunan, 8 tahun masih bisa. Itu mungkin bisa sampai 35 cm. 35 cm, 8 tahun, 7 tahun. Ya. Oh, oke. Mantap nih. Oke Om, terima Ya, kasih. Saya mau makasih, lanjut sama-sama. keliling lagi. Siap. Saya mau lihat ikan-ikannya nih. Ya. Sekarang kita keliling lagi, kita lihat-lihat ikan. Ada ikan apa aja sih di dalam? Nah, seperti yang dibilang sama Om Rudi tadi, semua tank di Liga 1 Lohan Indonesia ini menggunakan lampu dari Neo Helio Solar Color Booster. Bisa dilihat, warna dari ikannya ini terlihat natural. Dia tidak menonjolkan warna yang terlalu berlebihan. Warna ikannya natural dan warna airnya natural. Makanya P2L ini sangat cocok dengan lampu Neo Helio Solar Color Booster. Nggak cuma dari segi dari panitianya, dari peserta-pesertanya pun juga bisa dibilang cukup senang dengan lampu dari Neo Helios ini. Karena itu dia tadi, dia menonjolkan warna natural dari ikan tersebut dan juga air tersebut. Nah, di belakang saya ini lagi baru mulai di momen-momen pemberian hadiah atau awarding ceremony nih. Dimulai dari yang kelas bonsai hingga terakhir di kelas champion. Mau tahu nggak sih championnya siapa aja? Sama nih, saya juga penasaran nih siapa championnya. Kita langsung aja nih lihat bagaimana keseruannya. Nah, Sobat Platinum nih, kali ini saya udah sama The Champions atau winners dari ikan lohan ini nih, yaitu Grand Championnya nih. Nah, di sebelah saya udah ada siapa nih? Perkenalkan ayo. Saya Wendito. Saya yang ngurus ikan ini Wih, gitu. mantap. Jadi ownernya itu Mas Henry dari Jogja. Oke. Iya. Oh, Terus nama produknya itu ini RM38 dari Bandung. RM38. Betul. Royal Max. Itu Nama serian. ikannya atau nama? Nama serian. Oh. Nama serian. Dari Bandung. Dari Bandung. Oh, gitu. oke. Nah, Sobat Platinum, jadi ini dia ikan Grand Champion di Liga 1 Lohan Indonesia ini nih. Nah, Om, aku mau nanya-nanya sedikit tentang ikan ini. Boleh. Sejarahnya ikan ini tuh seperti apa sih? Sejarahnya Royal Max itu kan berawal dari tahun 2000, Bang. 2000. 2000. Oke. Jadi dia ternak dari 2000. Emang kualitasnya sangat-sangat dijaga dan sampai sekarang terlahirlah Royal Max 38. Oh, artinya ini ikan udah breedingan sini atau pas ngambil itu import apa gimana? Indonesia. Kalau Cencu produk asli Oh, Indonesia. asli Indonesia. Betul. Artinya breedingan sendiri dari Bandung itu. Betul, gitu. Indukannya? Indukannya udah disilang-silang Oh, dari jadi- genetik-genetik yang rekan-rekan Indonesia punya. Oh, artinya indukannya juga lokal. Oh, lokal juga. Oh, Cencu. indukan lokal. Betul. Jadi menghasilkan ikan yang seistimewa ini. Betul. Nah, perawatannya nih, susah nggak sih ngerawat ikan kayak gini tuh? Maksudnya Kalau- dengan mencetak kualitas seperti ini ya, kita ngomongin kualitas seperti ini. Kalau untuk RM itu dia nyetak tidak sembarangan untuk nyetak jadi ikan lohan gitu loh, Bang. Jadi benar-benar seperti kepala, warna, body, fintel, mutiara itu benar-benar sangat dijaga.
Jadi ketika Royal Mac tersebut mengeluarkan serian, yaitu benar-benar udah bisa dipertanggungjawabkan dengan kualitasnya gitu kan. Dari kecilnya aja dia udah benar-benar kelihatan istimewa dan bagus. Oh, artinya emang pas begitu dari ngomong bahasanya burayak mungkin ya? Dari Burayak. Dari burayak itu dia udah paling menonjol sendiri nih. Betul, udah kelihatan. Udah ada potensi lah untuk Betul, jadi champion. bahannya gitu. Dari bahan. Nah, ini sebelum Grand Champion ini, berarti artinya pada saat dia baby atau saat apa yang medium itu namanya? Young. Young itu Yeah. dia udah pernah dapat gelar itu atau emang dikontesin pada saat dia udah jumbo gini aja? Untuk pencapaian terbaiknya itu ya di saat ini. Tapi sebelumnya pernah juga Grand Udah pernah champion Champion. juga, oke. Sebelumnya juga dia pernah kalah juga, karena kan ini makhluk hidup ya. Ya. Ada saatnya dia Grand Champion, ada saatnya kalah, tapi ya alhamdulillah 2025 ini dia Grand Champion lagi. Alhamdulillah 2020 Iya. Grand Champion lagi. Berarti sebelumnya juga sempet Grand Champion. Sempet gitu. Nah, kalau boleh tahu nih usia ikan ini udah berapa nih, Om? RM38 itu berarti 2 tahun udah ada. 2 tahun. 2 tahun. Kurang Masih lebih 2 belum tahun. terlalu lama ya? Atau kalau untuk di Lohan itu 2 tahun itu termasuk tua atau remaja atau gimana sih, Om? Remaja sih ya. Oh, masih remaja? Remaja sih Artinya termasuknya nih, ya. potensinya masih Masih panjang, ada potensi, masih betul. panjang. Betul, masih panjang Dari segi potensi. warna, size juga masih bisa berkembang lagi ya? Betul, masih bisa berkembang lagi. Nah, terus apa namanya? Apakah ikan ini ntar ke depannya bakal diturunin terus atau ntar endingnya mau di breeding aja atau digimanain? Kalau kita selaku progres itu melihat kondisi ikannya aja sih. Artinya tentatif ya? Iya, Tergantung. jadi kita mempertahankan karena kalau ikan sudah besar seperti ini, dia udah tidak bisa lagi berkembang apa-apa. Oh, artinya ini udah size maksimal? Dari seluruh kayak mutiara atau warna. Jadi selaku yang progres itu tinggal mempertahankan keindahannya ini doang. Oh, jadi tinggal nge-manage aja ya? Iya. Nggak tinggal ada yang nge-manage. maksudnya kayak ngejar harus, oh mutiaranya harus ditebelin lagi atau warnanya harus ditebelin lagi gitu-gitu Enggak. Jadi udah ngejaga Udah, aja. iya ngejaga aja Itu gitu. malah yang ngejaga itu yang Yang sulit. agak sulit, ya? betul. Yang sulit ngejaga itu ya. Betul. Apalagi dari segi kualitas denongnya itu kan, ya kalau nggak salah kalau kualitas airnya drop atau gimana itu denongnya bisa kecil gitu nggak sih? Bisa, karena kan kalau yang namanya jenong, warna sama mutiara itu kan genetik. Iya. Jadi sewaktu-waktu dia bisa berubah. Oh. Dari yang warnanya merah bisa jadi redup, yang tadinya jenongnya besar bisa jadi kempes. Karena kan genetik bisa Genetik berubah. Iya. Paling kita menjaga itunya aja sih. Oh, menjaga genetik dan yang paling pasti kualitas airnya paling penting. Benar. Gitu. Nah, terus suka dukanya pelihara atau ngerawat ikan-ikan seperti ini. Kalau dukanya itu ketika ikan sakit ya. Oh, pernah sakit? Iya sakit lah. Ketika ikan sakit di situ dia menguji mental ya. Iya. Menguji mental kita sabar sakitnya ketika ikan ngedrop. Biasanya sakitnya itu apa? Yang Ya paling- macam-macam, ada barefoot, ada velvet, oh banyak lah penyakitnya gitu kan. Ya suka dukanya seperti itulah. Karena ngerawat ikan itu ketika size-nya besar begini agak ekstra lah. Ya. Agak ekstra itu. Kalau sukanya ya dengan pencapaian seperti ini. Sukanya Ya, kalau udah ada prestasi, udah ada begitu. piala hasil kayak begini. Betul, Itu udah begitu. kebanggaan tersendiri ya. Betul. Nah, terus apa lagi nih Om kira-kira yang bisa di-sharing sama teman-teman untuk mencetak kualitas ikan-ikan seperti ini? Apa kuncinya, salah satunya apa aja Om? Kalau untuk mencetak itu intinya kita harus berhobi dulu ya. Oh, artinya kita harus Berhobi sayang dulu. Harus sayang dulu. Harus sayang dulu dengan ikan gitu ya. Betul. Oke. Setelah kita berhobi, setelah feel-nya kita dapat Nah, dan kita arahnya mau kemana, ternyata kita ngebreed, berarti kita harus mempelajari genetik. genetik. Betul. Kedua, Kesatu, genetik. genetik. Kedua, nanti lawan-lawan kita itu seperti apa di arena dan ikan seperti apa yang dicari oleh para fighter itu seperti apa. Oh, artinya Iya. apa sih yang membedakan ikan kita dari sama ikan-ikan yang lainnya gitu? Atau- Betul, Oh, untuk kualitas. untuk Karena kan kualitas. bahasanya adalah untuk bertanding. Iya. Nah, kalau yang membedakan dari ini sama ya kelasnya antara sebelah sini atau sini ya? Sama, Cencua juga Oh, kan? Cenju A. Iya, nah, sama yang membedakan Cenju A juga. apa? Om?
Apa dari segi warna Mutiara? Ya mungkin kalau itu seginya dari juri. Oh, Dari juri. Cuman ya, kalau ya. kita kan memaksimalkan dari Mutiara, body, kelincahan, impression keseluruhan gitu. Nah, terus selain tadi kan dari hobi, maksudnya kita yang penting pertama kita sayang dulu sama Betul. ikan, terus genetik ikannya itu. Kalau dari pakannya itu ngaruh juga nggak, Yong? Pakan juga ngaruh. Pakan ngaruh, Pakan ngaruh, air ngaruh, perawatan kita sehari-hari juga ngaruh. skill juga ngaruh, skill kita ya. Betul, pengetahuan kita tentang ikan Ya. gitu kan sangat ngaruh. Nah, Betul, yang terakhir betul. juga yang paling penting hoki ya, Yong. Iya hoki lah, benar-benar ya. Karena Hoki kita ya. bermain makhluk hidup Iya. ya. Kalau hokinya champion ya champion gitu kan. Memang Betul. kalau kita genetik ikannya bagus, kita juga ngerawatnya udah maksimal, tapi kalau hoki belum ada di tangan kita ya tetap ya, tetap aja. lari ya benar. betul. Jadi banyak faktor ya untuk mencetak ikan-ikan kualitas seperti ini tuh ya. Jadi nggak bisa sembarangan atau nggak Nggak bisa. bisa. Ya udah yang penting saya rawat, kasih makan, dibiarin aja bakalan jadi Bakal kayak jadi gini gitu. juga Oh ya. enggak ada perawatan khusus. Enggak. Artinya memang berarti nggak semua ikan bisa seperti ini ya. Betul. Nah ini masih bisa jumbo lagi nggak Om, ukurannya? Bisa, tapi kalau size-nya besar kayak gini kan naik ke 1 sentinya itu agak lama. Ini berapa senti sih? Kurang lebih 25 ya? Apa 30 sih? Kayaknya 25 lebih, 25, 26, 27 deh ada ya. Up ya? Iya, 25 up deh ini mah kayaknya. Oh artinya nih ikan-ikan lokal justru malah yang mendunia, bisa dibilang mendunia yo. Soalnya Malaysia, tadi- Singapura, Amerika, Vietnam mengakui kalau cencu itu yang baik itu adalah Indonesia. Iya, soalnya tadi saya sempat ngobrol sedikit sama Om Jeffrey, Ya, justru malah orang-orang atau juri-juri dari Malaysia, bukan juri, orang-orang penghobi dari Malaysia justru ngambilnya dari kita nyarinya ya, dari kita. Indonesia nyarinya ya. Betul. Jadi- Padahal kan awalnya dari Malaysia dulu tuh. Makanya itu. Malah sekarang ke Bali. Kenapa jadi Iya. ngambilnya di Indonesia? Justru Benar. malah, artinya industri ikan lohan di Indonesia ini justru malah berkembangnya pesat ya. Om. Betul. Breeder, tentunya juga breeder di Indonesia ini juga bisa dibilang udah lebih selektif lah dalam mencetak ikan-ikan yang kualitas baik begini Om. Betul. Ada pesan-pesan nggak buat penghobi-penghobi lohan tentunya di Indonesia? Terakhir mungkin bisa disampaikan sama Sobat Platinum. Lebih serius aja kali ya. No. Lebih serius, lebih mendalami hobi yang lagi dijalanin. Terus benar-benar terus belajar. Jangan jangan sekedar cuman beli gitu kan, tapi belajar dulu, belajar dengan cara ya seperti ini. Ya. Acara-acara kontes nonton dulu, ketika kita udah belajar, udah paham, baru kita rawat ikan. Enjoy your hobbies, nikmatilah. Nikmati hobimu. Hikmati hobimu dulu, ketika itu mungkin pencapaian apa yang mau dicapai itu bakalan tercapai. Oke, Kuncinya sih di situ, tetap semangat aja gitu kan. tetap semangat, Nah. belajar dan terus belajar. Iya. Jangan gampang puas ya. Om. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Om buat Sama-sama. sharing-sharingnya untuk ikan Grand Champion ini nih. Sama-sama. Terima kasih juga buat Platinum. Wih, mantap. Sama-sama juga buat Platinum. Karena rekomen saya di rumah pakai Platinum untuk apa? Untuk merangsang warna sama body, Iya, sama betul. mutiara. Tiara. Betul. Dari lampu. Itu sangat membantu gitu kan. Betul itu. Dan ke natural sisasi si airnya juga kan nggak lebay. Enggak, justru malah nggak ngerubah warna air bisa. Betul, gitu kan, dan si natural ikannya juga tuh nggak lebay gitu kan, mutiara, warna tetap Nggak yang berlebihan. Rekomen deh, rekomen. Oke, sip. Nah, Sobat Platinum, kita sudah sampai di akhir acara dari event Liga 1 Lohan Indonesia yang diadakan di Mall Fluid Village. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa acara, mulai dari kita udah ngobrol sama Om Rudi, awarding ceremony, dan ikan-ikan dari Grand Champion nih. Nah, oke Sobat Platinum, jangan lupa di follow semua akun sosial media kami, ada di Platinum Adi Sentosa, JPD Indonesia, Mizuho. Nah, ada di sini nih, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga yang paling penting jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube Platinum Adi Sentosa agar lebih berkembang lagi ke depannya.
Oke Sobat Platinum, sampai jumpa di warawiri berikutnya and see you.